Selamat malam semuanya teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu tentang virtualisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Risna, ada Bapak Rijal, ada Sylvia dan Akmal. Oke, saya akan mulai virtualisasi. Virtualisasi merupakan upaya untuk menghasilkan suatu bentuk virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Hal ini bisa berupa perangkat penyimpanan data maupun sistem operasi, termasuk juga pembuatan sumber daya tunggal seperti server. Jenis virtualisasi pun ada banyak, seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan memori. Selanjutnya, ada keuntungan virtualisasi. Banyak keuntungan yang dapat kita ambil pada penggunaan virtualisasi. Keuntungan tersebut bersifat materi dan non-materi. Pengurangan biaya investasi hardware. Penggunaan virtualisasi dapat menekan drastis investasi hardware. Bayangkan saja, hanya dengan menggunakan satu buah server induk, kita dapat membuat banyak model virtualisasi. Sehingga hal ini merupakan salah satu keuntungan penggunaan teknologi virtualisasi. Jika kita berhitung secara finansial, saya yakin penggunaan teknologi virtualisasi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan penggunaan hardware secara langsung. Selanjutnya yaitu kemudahan backup dan recovery. Server-server yang berjalan pada server virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika suatu saat server tersebut bermasalah, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Kita hanya perlu melakukan restore data hasil backup terakhir dan server dapat berjalan seperti semula. Kemudahan dari deployment. Jika kita ingin membuat beberapa server dalam waktu singkat, kita hanya perlu menggunakan fitur cloning, seperti virtual di cloning secara masif dan dapat secara normal. Hal ini sangat membantu data soal produktivitas, karena waktu yang digunakan dapat ditekan. Yang selanjutnya yaitu mengurangi biaya lokasi penempatan. Semakin sedikit jumlah server, berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Jika server ditempatkan pada suatu co-location, server atau data center, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa. Kemudahan maintain dan pengelolaan, yaitu semua server produksi dapat berjalan dan dipusatkan pada server fisik yang digunakan. Hal ini sangat memudahkan kita dalam hal maintain dan pengelolaan, karena kita tidak perlu repot mencari di mana server berada. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan ke Saudara Silvi. Selanjutnya itu adalah kelemahan virtualisasi. Kelemahan virtualisasi yaitu adalah satu pusat masalah pada teknologi ini jika server induk bermasalah, semua sistem virtual machine di dalamnya tidak bisa digunakan. Yang kedua ada spesifikasi hardware. Dengan menggunakan teknologi ini untuk implementasi virtualisasi, membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Yang ketiga yaitu satu pusat serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan sehingga rawan untuk dibobol. Lalu kebutuhan virtualisasi. Yang pertama, virtualisasi ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditolak lagi oleh setiap perusahaan. Tidak hanya berskala besar, tetapi juga menengah dan kecil. Untuk menuju ke komputasi awan, perusahaan harus melakukan migrasi data center dari bentuk fisik ke bentuk virtual. Virtualisasi data center adalah langkah awal untuk mengadopsi komputasi awan. Untuk skala kecil, penggunaan virtualisasi diprediksi dapat menurunkan konsumsi listrik setidaknya minimal 25%. Sementara untuk skala besar, penghematan energi dapat mencapai 80%. Yang kedua yaitu di Indonesia saat ini sedang berusaha mengadopsi komputasi awan secara bertahap. Sejumlah perusahaan yang telah menggunakan solusi virtualisasi, Microsoft, antara lain seperti BCA, Allianz, Bank Indonesia, Lipo Bank, Sierra Produce,
Pertumbuhan penggunaan virtualisasi bahkan diperkirakan sangat tinggi hingga 3 kali lipat per tahunnya. Setidaknya, sudah 60% perusahaan yang menggunakan virtualisasi. Namun, sayangnya baru sepertiga yang mengetahui cara memanfaatkan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Oke, selanjutnya perbandingan arsitektur fisik dan virtual. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa virtualisasi fisik di mana CPU berjalan langsung benar-benar di atas CPU si induknya. Jadi operasi sistemnya bergerak langsung di dalam physical arsitekturnya. Sedangkan untuk virtual arsitektur adalah di mana platform teknologi virtualisasi menjamin sebuah over commitment atau kemampuan platform tersebut menjalankan resource secara bersamaan dalam satu waktu. Selanjutnya adalah jenis-jenis virtualisasi. Yang pertama, virtualisasi aplikasi. Ini adalah proses di mana aplikasi seperti laptop, smartphone, dan tablet divirtualisasikan dan dikirim dari server ke perangkat pengguna akhir. Yang kedua adalah virtualisasi server. Virtualisasi server memungkinkan beberapa mesin virtual berfungsi pada satu server fisik. Server virtual berbagi sumber daya server fisik dan berkontribusi pada pemanfaatan sumber daya server fisik secara optimal. Selanjutnya, virtualisasi desktop. Virtualisasi desktop membantu lingkungan operasi pengguna untuk disimpan secara terpusat di pusat data server. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses desktop mereka langsung dari mesin yang berbeda dari lokasi manapun. Selanjutnya adalah virtualisasi penyimpanan. Proses pengumpulan penyimpanan fisik menggunakan perangkat lunak untuk mewakili apa yang tampak sebagai satu unit penyimpanan dalam lingkungan virtual adalah virtualisasi penyimpanan. Kelima adalah virtualisasi perangkat keras. Virtualisasi perangkat keras ini memungkinkan jenis virtualisasi yang paling umum saat ini, seperti VM yang disebut sebagai hypervisor, membuat virtualisasi perangkat keras menjadi layak. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Rizal. Ya, untuk selanjutnya, perangkat lunak virtualisasi. Jenis-jenis dari software virtualisasi yang dapat digunakan untuk membuat virtual machine. Yang pertama ada VMware. VMware merupakan salah satu software virtualisasi yang dapat digunakan untuk virtual machine. Dengan VMware, ini bisa membuat virtual machine, kemudian dapat menjalankan sistem operasi Windows atau Linux di atas sistem operasi yang sudah ada pada komputer fisik kita sebelumnya. VMware dapat digunakan untuk membuat virtualisasi server, komputer, dan sistem operasi maupun aplikasi. Yang kedua ada VirtualBox. VirtualBox merupakan software virtualisasi yang mendukung semua sistem operasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Untuk VirtualBox ini bersifat open source, di mana kita bisa mendapatkannya langsung dan mudah dengan cara menginstal software tersebut dari websitenya langsung. Kemudian yang ketiga ada Windows Virtual PC. Windows Virtual PC merupakan software virtualisasi yang berasal dari sistem operasi Microsoft Windows. Windows Virtual PC dapat menjalankan hampir semua sistem operasi virtual. Yang keempat ada QEMU. Saat ini QEMU merupakan software virtualisasi yang dapat menjalankan virtual machine untuk sistem operasi Linux dan Windows. QEMU adalah Quick Emulator. Ini bersifat open source, yang mana dapat kita install secara gratis. QEMU sering disebut sebagai software paling ringan di antara software virtual machine, karena QEMU bersifat fast processor emulator. Yang kelima ada Hyper-V, merupakan salah satu software virtualisasi yang dapat dijalankan untuk virtualisasi mesin pada Windows 8, Windows 81, dan Windows 10. Sudah memiliki fitur ini. Jadi untuk pengguna Windows
kita sudah dapat langsung menggunakan fitur Hyper-V untuk menginstal sistem operasi yang diinginkan secara virtual pada OS yang sedang berjalan. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3 mengenai virtualisasi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada pertanyaan silakan dijawab di submit di e-learning. Sekian dan terima kasih.